Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niokta Reza, NIM 1914070021 dari kelas PGMIA BP 19. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu konsep dasar penelitian pendidikan. Yang pertama, pola berpikir ilmiah atau non-ilmiah. Pola berpikir ilmiah atau non-ilmiah memiliki pengetahuan sebagai suatu kegiatan berpikir adalah suatu obor atau semen peradaban di mana manusia menemukan dirinya dan menghayati hidup dengan lebih sempurna. Perbedaan antara pola berpikir ilmiah dengan non-ilmiah. Yang pertama yaitu pola berpikir ilmiah berpikir berdasarkan ukuran kebenarannya pada logis dan analisisnya suatu pengetahuan. Yang kedua yaitu non-alamiah, institusi dan wahyu, berdasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan semata. Penyebab manusia mempunyai kemampuan untuk mengembangkan pengetahuannya. Yang pertama yaitu manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang menjadi latar belakang informasi itu. Yang kedua yaitu manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir tertentu disebut penalaran. Yang kedua yaitu hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Hakikat penelitian pendidikan. Rasa ingin tahu merupakan salah satu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sifat tersebut akan mendorong manusia bertanya untuk mendapatkan pengetahuan. Setiap manusia yang berakal sehat sudah pasti memiliki pengetahuan, baik berupa fakta, konsep, prinsip, maupun prosedur tentang suatu objek. Pengetahuan dapat dimiliki terkait adanya pengalaman atau melalui interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Tujuan penelitian pendidikan ada 3. Yang pertama yaitu tujuan eksploratif. Penelitian dilaksanakan untuk menemukan suatu ilmu pengetahuan yang baru dalam bidang tertentu. Ilmu yang diperoleh melalui penelitian betul-betul baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Yang kedua yaitu tujuan verifikatif. Penelitian dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan yang telah ada. Ketiga, tujuan pengembangan penelitian dilaksanakan untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan yang telah ada. Tujuan dari penelitian pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahan masukan agar lebih meningkatkan kembali mutu pembelajaran sehingga bisa menghasilkan pembelajaran yang lebih bagus. Untuk membantu para pengajar dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang ada, dengan demikian mampu menciptakan pembelajaran yang baik di dalam sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Untuk mengembangkan dan menumbuhkan budaya akademik dalam lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, meningkatkan profesionalisme dalam dunia pendidikan maupun tenaga pendidik itu sendiri. Fungsi penelitian pendidikan sebagai bahan diagnosis untuk mencari penyebab permasalahan yang dihadapi oleh instansi pendidikan tertentu, sehingga bisa dilakukan pencarian solusi untuk mengatasinya, sebagai sarana untuk menyusun berbagai strategi yang efektif, sehingga upaya untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik, sehingga konsep gambaran keadaan pendidikan dan kemampuan sumber daya manusia dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu paradigma pendekatan penelitian. Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam memandang realitas suatu permasalahan dan teori atau ilmu pengetahuan. Guba dan Likol 1988 mendefinisikan paradigma penelitian sebagai cara peneliti memahami permasalahan tertentu dengan kriteria untuk menguji guna ditemukannya penyelesaian masalah. Sebagai kegiatan ilmiah, sistemik dan terencana, penelitian tidak dapat dilaksanakan tanpa pijakan filosofi yang mendasarinya, mulai dari makna, hakikat, tujuan, hingga metodenya. Jenis paradigma penelitian yang pertama yaitu paradigma penelitian kuantitatif, 2. paradigma penelitian kualitatif, ketiga positivisme, 4. konstruktivisme, 5. pragmatisme, 6. subjektivitas, 7. paradigma kritis. Selanjutnya, karakteristik dan perbedaan dari berbagai jenis penelitian di bidang pendidikan. Karakteristiknya, minat meneliti di kalangan kaum muda khususnya yang berkecimpung di dunia pendidikan sangat besar dan bahkan terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya perhatian dan bantuan pemerintah, khususnya Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, untuk meningkatkan minat penelitian tersebut. Selain itu,
Kualitas penelitian sebuah lembaga pendidikan tinggi akan sangat menentukan image lembaga tersebut di mata masyarakat, bahkan dan banyaknya lembaga lainnya yang berkepentingan sekaligus juga menentukan performansenya dalam ranking akreditasi lembaga itu. Perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif menurut pendapat Screwell dikutip oleh Gunawan, yaitu penelitian kualitatif bersifat subjektif. Penelitian merupakan interaksi secara langsung terhadap objek yang ditelitinya. Bahasanya informal, menggunakan kata-kata personal. Prosesnya induktif dan desainnya dapat berkembang atau dinamis. Penelitian kuantitatif bersifat objektif. Penelitian bebas dari apa yang ditelitinya. Bahasanya formal, berdasarkan teori dan kata-kata kuantitatif. Proses deduktif dan desainnya statis dari awal hingga akhir. Selanjutnya, hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan dan solusinya. Hambatan yang dialami guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian yang meliputi: yang pertama, kendala pemilihan media pembelajaran; kedua, yaitu kendala pemahaman siswa; ketiga, kendala ketersediaan handphone pada siswa; 4, kendala kuota dan jaringan; 5, kendala pada penilaian belajar siswa; dan 6, kendala pada pengawasan. Solusinya yaitu meningkatkan lagi pelaksanaan pembelajaran daring serta pembelajaran yang kurang efektif perlu diperbaiki untuk pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, komponen dalam penelitian NRD. Langkah-langkah dan metode penelitian pengembangan. Secara umum, langkah-langkah penelitian dan pengembangan mencakup: yang pertama, potensi dan masalah; kedua, mengumpulkan informasi; 3, desain produk; 4, validasi desain; 5, perbaikan desain; 6, uji coba produk; 7, revisi produk; 8, uji coba pemakaian; 9, revisi produk lanjut; 10, pembuatan produk massal. Dan materi yang terakhir yaitu komponen dalam penelitian korelasi. Analisis data. Pada dasarnya, analisis dalam penelitian korelasional dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil pengukuran suatu variabel dengan hasil pengukuran variabel lain. Pengumpulan data. Berbagai jenis instrumen dapat digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data masing-masing variabel, seperti angket, tes, pedoman, interview, dan pedoman observasi. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Pengembangan instrumen penelitian. Pengumpulan data memiliki kuantitatif dilakukan dengan mengukur. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat ukur atau instrumen. Populasi merupakan sumber asal sampel diambil. Beberapa memahami populasi sebagai sebuah keseluruhan. Sampel menurut Sunarto adalah suatu bagian yang dipilih dengan cara tertentu untuk mewakili keseluruhan kelompok populasi. Teknik penarikan sampel. Ada 2 teknik penarikan sampel. Yang pertama, teknik penarikan sampel probabilitas dan teknik penarikan sampel non probabilitas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.